Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan pendidikan Pancasila bab 5 sub D. Namun jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, like and share. D. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Lingkungan keluarga. Keluarga adalah unit dasar dalam sebuah masyarakat, dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga dapat memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan suatu negara. Di dalam keluarga, sebagai orang tua mulai menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, rasa kebersamaan, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Sejak dini, dengan memberikan contoh-contoh kecil di sekitar tempat tinggal yang dapat dilihat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga dapat memberikan pemahaman tentang sejarah, nilai-nilai konstitusi, dan prinsip-prinsip dasar negara kepada anggota keluarga. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan cerita-cerita inspiratif mengenai perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan dan memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban seorang anak terhadap sesama manusia. Keluarga juga dapat memberikan contoh nyata kepada anggota keluarga dengan membiasakan tindakan-tindakan kecil yang mencerminkan patriotisme, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan produk lokal, dan mendukung usaha-usaha yang memajukan negara. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang sentral memegang tanggung jawab besar dalam membentuk kesadaran kebangsaan dan menjaga keutuhan negara. Sekolah berkontribusi dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki cinta dan kesadaran terhadap negara tempat mereka tumbuh dan berkembang. Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Selain dari kelas-kelas formal, sekolah juga menyediakan platform untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan kesadaran kebangsaan. Lomba seni, debat, kelompok diskusi, dan kegiatan lainnya yang tidak hanya mengembangkan keterampilan siswa, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan cinta dan kebanggaan terhadap identitas kebangsaan mereka. Sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintahan, museum sejarah, dan tempat-tempat bersejarah membuka mata siswa terhadap pentingnya peran masing-masing dalam menjaga sejarah dan keutuhan negara. Sekolah berperan penting dalam mengajarkan siswa tentang tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal, proyek sosial, atau bakti sosial, memberikan kesempatan mereka untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam tindakan nyata. Inisiatif semacam ini melibatkan siswa dalam membantu sesama, menciptakan ikatan sosial,
dan merasakan bahwa mereka adalah bagian dari suatu masyarakat yang lebih besar. 3. Lingkungan masyarakat. Keutuhan suatu negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan merupakan hasil dari keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, peran masyarakat sangat penting untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi kesatuan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara cenderung lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif yang mendukung keutuhan negara. Keutuhan negara juga bukanlah hasil dari keseragaman, tetapi justru didukung oleh keberagaman. Masyarakat yang menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur menciptakan kondisi di mana setiap warga merasakan manfaat pembangunan negara. Kerjasama antar sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dapat menghasilkan solusi inovatif yang mendukung keutuhan dan perkembangan berkelanjutan. Berikut contoh bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Adanya traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Ada konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ACCT. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Dalam bidang pendidikan, membentuk Forum ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT yang dilaksanakan pada tanggal 8 bulan Desember 2012. Penawaran beasiswa pendidikan dan olimpiade di bidang pendidikan sering digelar di level regional Asia Tenggara. Di bidang ekonomi, ada pemimpin negara-negara ASEAN membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEE. Ada juga kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN di tengah persaingan ketat ekonomi Asia. Di bidang sosial budaya, ada pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Penandatanganan kesempatan bersama di bidang pariwisata atau ATA, dan juga penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Demikian materi pada kali ini. Semoga menambah wawasan kalian. Tetap semangat belajar. Salam sehat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.